Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengelolaan das sungai di Sungai Progo, Yogyakarta. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Dini Rohmanova dengan NIM 1331927, Arisa Rohma Anggraini 1331929, Raifansya Arya 1331944, Mikael Kresna 1331949, Bayu Satria Nugroho 1331966, saya sendiri Albina Pamukti Anggarisma 1331968, Ade Satria 1331970, dan Destiana Gebi 1331971. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama tentang keadaan umum wilayah das di Sungai Progo, yang kedua yaitu karakteristik biofisik Sungai Progo, yang ketiga permasalahan das di Sungai Progo, yang keempat pengelolaan terpadu das Sungai Progo, yang akan dibagi menjadi tentang yang pertama ada pengertian pengelolaan das, kemudian tujuan dan sasarannya, kemudian ruang lingkup, yang keempat faktor yang mempengaruhi pengelolaan das tersebut, yang kelima ada pemecahan masalah. Yang pertama ada keadaan umum wilayah das di Sungai Progo. Das atau daerah aliran Sungai Progo merupakan kesatuan ekosistem yang meliputi wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas das Progo mencapai 245.854 hektar. Das Progo terdiri dari 5 subdas yaitu Subdas Krasak, Subdas Tinggal, Subdas Tangsi, Subdas Elo, dan Subdas Bedok. Secara geografis, das Progo pada 109 derajat 59 derajat bujur timur, 110 derajat 291 bujur timur, dan 7 derajat 12 lintang selatan sampai 8 derajat 4 lintang selatan. Batas das Progo sebelah utara berbatasan dengan Bodri, sebelah dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan das Bogowonto dan das Rang. Berdasarkan data yang tersedia di P3E Jawa, pada tahun 2013 lalu kondisi IKLH das Progo adalah 47,44 atau kategori sedang dengan kepadatan penduduk pada saat itu 12,53 jiwa per hektar, dan status kekritisan airnya adalah telah kritis atau dengan angka 24,42 serta keamanan kehatinya adalah 52,40%. Das Progo mencakup 11 kabupaten atau kota, diantaranya adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Wonosobo. Di Das Progo ini terdapat kerawanan lingkungan yang dominan terjadi berupa daerah ancaman aliran lahar dan bahaya sekunder ketika gunung api meletus. Secara alami, pada daerah ini kemungkinan sangat kecil untuk terpengaruh oleh perubahan iklim global. Lingkungan secara sosial rentan terhadap eksploitasi bahan galian pasir dan batu atau di lembah, sungai maupun pekarangan. Next. Wilayah Das Progo cukup bervariasi dalam hal topografi, unit geologi, dan geomorfologi, hidrologi, jenis tanah, tipe vegetasi, dan tipe curah hujan atau iklim. Sehingga karakteristik fisik tersebut diharapkan berpengaruh terhadap keragaman nilai. Yang selanjutnya yaitu karakteristik biofisik Sungai Progo. Yang pertama, memiliki iklim tropis dengan musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kering antara bulan April sampai dengan September. Yang kedua, jumlah hujan per tahun bervariasi antara 1.700 mm sampai 4.000 mm. Yang ketiga, suhu berkisar antara 24,51 derajat Celcius sampai 26,24 derajat Celcius dengan rata sebesar 25,6 derajat Celcius. Yang keempat, Das Progo, di bagian tengah terdapat tata guna lahan atau land use yang terdiri dari 5 tata guna lahan, yaitu perkebunan, pemukiman, sawah, sawah tanda hujan, dan tegalan atau ladang.
Yang selanjutnya, vegetasi, ada tanaman cabai, kacang, jagung, pisang, dan beberapa tanaman keras seperti kelapa. Yang keenam, tipe tanahnya yaitu regosol, latosol, dan aluvial. Yang ketujuh, tingkat kehadiran spesies Macrozoobenthos paling banyak terdapat di bagian hulu karena memiliki kondisi yang mendukung kehidupan Macrozoobenthos. Yang kedelapan, terdapat beberapa Macrozoobenthos seperti S. testudinaria, Chironominae, dan lain-lain. Next. Bentuk das progo. Aliran air dari beberapa anak sungai mengalir ke sungai utama. Aliran dari tiap-tiap anak sungai itu tidak saling bertemu pada titik yang sama. Potensi terjadinya banjir di das bentuk ini kecil karena aliran airnya tidak langsung bertemu pada satu titik. Namun, apabila terjadi banjir, akan berlangsung cukup lama. Next. Neraca air. Perhitungan neraca air dilakukan untuk data hujan dan suhu udara rata-rata bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah lereng vulkan, lereng kaki vulkan, dan pegunungan mempunyai nilai evapotranspirasi potensial cukup rendah atau antara 60 sampai 100 mm per bulan. Sedang di daerah dataran aluvial dan dataran kaki vulkan berkisaran antara 100 sampai 120 mm per bulan. Dan di dataran rendah berkisar antara 120 sampai 145 mm per bulan. Nilai kapasitas tanah menahan air atau WHC berkisar antara 100 mm pada tanah bertekstur pasiran hingga 250 sampai 280 mm pada tanah-tanah bertekstur lempung sampai liat. Defisit air atau soil moisture deficit umumnya terjadi mulai bulan Mei hingga mencapai puncak defisit sekitar bulan September dan Oktober. Defisit terbesar terjadi antara 100 sampai 150 mm per bulan dan umumnya pada daerah dataran rendah dengan jenis tanah litosol maupun latosol. Jenis tanah ini mempunyai kedalaman tanah yang sangat tipis sehingga tidak mampu menahan air dalam jumlah yang memadai. Permasalahan das Sungai Progo. Penurunan kualitas air akibat pencemaran seperti limbah rumah sakit, limbah industri, limbah domestik, limbah pasar hewan, limbah industri dari jenis industri pabrik gula, tepung tapioka, pabrik tekstil, pabrik susu, pabrik tahu dan kecap, lahan pertanian yang menghasilkan sisa pupuk dan pestisida hanyut terbawa air ke sungai. Permasalahan banjir. Banjir terjadi di 12 kecamatan dan 23 desa, terutama di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Total genangan hingga 12.437 hektar dari Dinas PU. Permasalahan kekeringan. Kekeringan di 14 kecamatan dan 47 desa, terutama di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. Permasalahan lahan kritis. Lahan kritis di Das Progo terdiri dari agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Untuk lahan sangat kritis terdapat di Kabupaten Boyolali dan dengan luas 335,77 hektar dan Kabupaten Sleman dengan luas 38,18 hektar. Permasalahan das Sungai Progo. Permasalahan pertama yaitu permasalahan erosi. Erosi yang berlangsung secara terus-menerus pada musim hujan ini
menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas atau topsoil, yang kemudian terbawa aliran sungai, dan seterusnya menyebabkan sedimentasi di sungai atau pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai ini kemudian digunakan oleh masyarakat sekitar untuk tambang pasir. Aktivitas penambangan pasir kemudian digunakan oleh masyarakat sekitar. Aktivitas penambangan pasir ini didukung belasan mesin sedot pasir yang memiliki daya rusak cukup tinggi di wilayah tersebut. Kondisi das semakin rusaknya pada musim kemarau yang berkepanjangan. Mesin ini menyedot di bawah permukaan pasir yang menyebabkan air di sekeliling sungai itu juga turut tersedot bersama dengan pasir, sehingga berdampak kekeringan pada sumur warga sekitar dan menurunnya air untuk irigasi. Pengelolaan terpadu das Sungai Progo. Pengertian pengelolaan das yaitu adalah upaya dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam daerah aliran sungai dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya tujuan dan sasaran pengelolaan das. Tujuan pengelolaan das adalah yang pertama, terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian, dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi das. Yang kedua, terkendalinya hubungan timbal balik sumber daya alam dan lingkungan das dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pengolahan das yang ingin dicapai yaitu yang pertama, terciptanya kondisi hidrologis das yang optimal. Yang kedua, meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tertata dan berkembangnya kelembagaan formal dan informal masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan das. Yang keempat, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan das secara berkelanjutan. Yang kelima, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan perubahan dan permasalahan dari das tersebut. Ruang lingkup pengelolaan das. Ruang lingkup pengelolaan das secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi atau pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya pokok berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan ruang melalui usaha pengaturan penggunaan lahan atau landscape dan evaluasi tanah dalam arti luas. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air melalui konservasi, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian daya rusak air. Yang ketiga, pengelolaan vegetasi yang meliputi pengelolaan hutan dan jenis vegetasi terestrial lainnya yang memiliki fungsi produksi dan pengendalian terhadap tanah dan air. Yang keempat, pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia untuk pembangunan kapasitas kelembagaan dalam pemanfaatan sumber alam secara bijaksana sehingga ikut berperan dalam upaya pengelolaan das. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengelolaan das Sungai Progo. Faktor yang pertama yang mempengaruhi das adalah perubahan iklim. Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan secara nyata yang terjadi pada saat ini mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam jangka waktu tertentu. Pemanasan global dan perubahan curah hujan merupakan bagian dari iklim yang berdampak pada perubahan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai. Oleh sebab itu, perubahan iklim menentukan indikator dari kesehatan das. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi das adalah aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan. Perubahan tutupan lahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia mempengaruhi kesehatan di suatu das. Perubahan tutupan lahan mempengaruhi siklus hidrologi melalui proses infiltrasi, evapotranspirasi, dan intersepsi oleh vegetasi.
Perambahan hutan menjadi lahan non-hutan menyebabkan tutupan pohon tak lagi dapat menjalankan perannya sehingga terjadi penurunan fungsi hidrologi daerah aliran sungai. Kemudian pemecahan masalah. Solusi pencemaran das, pemanfaatan sumber daya air, dan pengendalian banjir dapat dilakukan melalui beberapa pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi suatu sistem wilayah pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Misalnya, tahapan solusi pencemaran air das ialah 1. Evaluasi titik, besaran, dan distribusi pencemaran air. Kedua, riset dan pengembangan teknologi pengelola limbah dari sumber pencemar. Yang ketiga, pembangunan IPAL sesuai karakteristik air limbah. Yang keempat, pemantauan evaluasi dan pengembangan IPAL secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah keterpaduan antar sektor dan wilayah guna mengatasi air limbah. Permasalahan aktual yang saat ini dihadapi seperti perubahan fungsi lahan di kawasan hulu das, yakni dari hutan menjadi lahan pertanian budidaya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum minimum, erosi, dan juga sedimentasi. Dengan itu, salah satu langkah taktis yang tepat adalah dengan program penanaman berkala dari tahun ke tahun di hulu das Progo untuk mengatasi masalah erosi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.